Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama dari kitab Masailul Jahiliyah. Kita lihat pada ucapan Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah. Kata beliau, wa akhbara jalla wa ala anna man abada ma yastahsinuhu minal asnami wal awliya'i wal ashjar wal ahjari wal qubur walam yarji' fil ibadati ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan Allah Jalla wa ala mengabarkan kepada kita bahwa man abada ma yastahsinuhu minal asnam wal awliya, barang siapa yang beribadah kepada patung-patung, yakni berhala-berhala, para wali, wal asjari wal ahjar, pepohonan dan batu-batu, wal kubur, serta kuburan-kuburan, hanya dengan anggapan baik. Dia menganggap bahwa bentuk peribadatan yang demikian itu adalah baik. Walam yarji' fil ibadati ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak kembali di dalam beribadah itu kepada Alkitab dan Sunnah, yakni dia tidak mendasarkan ibadahnya di atas Alkitab dan Sunnah, namun dia beribadah dengan dasar anggapan baik. Dia menganggap praktek-praktek itu sebagai satu bentuk kebaikan. Wa inna ma i'tamada 'alal istihsani au 'ala ma tahwahu nafsuh, dan dia hanya bersandar pada anggapan baik atau dia bersandar pada hawa nafsunya yang dia turuti, walau khalafal kitab wa sunnah, walaupun menyelisihi Alkitab dan Sunnah. Akhbarallahu jalla wa ala annallaha qad harrama alaihil jannah wa ma'wahun nar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempat kembalinya adalah nerakanya Allah azza wa jalla. Qala ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah mengharamkan baginya al-jannah, surga, wa ma'wahun nar,
dan tempat kembalinya adalah neraka. Yakni mana'ahu min dukhulil jannati man'an batan. Kata Syekh Shalih Fauzan, artinya Allah menghalangi dia dari masuk neraka, masuk surga. Afan. Fatahrimu fil lughah, tahrim secara bahasa, yakni dalam ayat faqad harramallah, Allah mengharamkan. At-tahrim, pengertian tahrim fil lughah secara bahasa adalah, kata beliau rahimana wa rahimahullah, al-man'u, larangan. Fal musyrik mamnu'un min dukhulil jannati batatan. Maka orang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu mamnu'un min dukhulil jannati batatan. Dia terhalang atau dihalangi dari masuk surga sama sekali. Ini dia dihalangi dari masuk surga sama sekali. Naam. La tama'a lahu fiha wa ma'wahun nar. Dia tidak rasa butuh terhadap surga itu. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Hadhihi aqibatu syirki billahi azza wa jal. Ini adalah kesudahan dari syirik kepada Allah. Kesudahan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah tabaraka wa ta'ala adalah diharamkan baginya surga. Jadi dia mamnu'un min dukhulil jannah. Dia dihalangi, dicegah dari masuk surga Allah azza wa jalla. Wa in kanu yaquluna, meskipun mereka beralasan dalam kesyirikan mereka itu, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfah. Kami tidak beribadah kepadanya. Kami tidak menyembah mereka. Tidak menyembah asjar, tidak menyembah ahjar, tidak menyembah asnam, tidak menyembah kuburan. Kami tidak menyembah itu semua. Ya. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Hanya saja perbuatan kami di sisi kuburan, perbuatan kami di sisi pepohonan, perbuatan kami di sisi bebatuan, perbuatan kami di sisi peninggalan-peninggalan orang-orang saleh itu adalah menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka sendiri pun mengingkari kalau yang mereka lakukan itu kesyirikan. Mereka beralasan ini bukan syirik. Toh kami tidak menyembah mereka. Toh kami tidak menganggap bahwa penghuni kubur ini memberikan rizki. Toh kami tidak menganggap bahwa pepohonan ini yang mematikan. Kami tidak menganggap bahwa penghuni kubur ini yang menghidupkan. Kami tidak menganggap itu. Kami tahu bahwa yang menghidupkan itu Allah. Kami tahu yang memberikan rizki itu Allah. Tapi kami liuqarribuna ilallahi zulfa, supaya mereka-mereka ini mendekatkan kami kepada Allah saja. Itu alasan mereka. Itu alasan mereka. Maka apa yang terjadi? Tetap saja dianggap sebagai satu bentuk kesyirikan, dan haramallahu alaihil jannah. Allah mengharamkan baginya adalah surga. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, haula'i idza matu ala dzalika ghaira taibin haramallahu alaihimul jannah wa ja'alan nara ma'wahum abadal abad. Mereka-mereka ini, pelaku-pelaku kesyirikan ini, kalau mereka mati tidak bertaubat kepada Allah, maka Allah mengharamkan bagi mereka surga, dan Allah menjadikan tempat tinggal mereka neraka abadal abad. Mereka kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Falladhi yuridu li nafsihi an-najata yatanabbahu lihada. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, maka orang yang menginginkan keselamatan, hendaklah dia memperhatikan perkara ini. Memperhatikan perkara kesyirikan-kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya. Dalam bab yang kita bicarakan adalah bab wasilah. Bab apa? Wasilah dan tawassul. Kemudian kata beliau, wala yabqa ala umuril jahiliyati fi hadza wa ghairihi.
dan janganlah dia tetap terus berada dalam perkara-perkara jahiliyah. Jangan dia tetap terus berada dalam peradaban jahiliyah fi hadza wa ghairihi, baik dalam bab ini maupun bab-bab yang lainnya dari peradaban jahiliyah. Ya. Naam. Kemudian akhwan, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq di dalam syarah beliau terhadap Masailul Jahiliyah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru kepada selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, atau dia menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah selain daripada Allah Azza wa Jal, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Jadi beribadah dengan melakukan kesyirikan, apapun anggapannya, apapun alasannya, apalagi hanya sekedar dengan anggapan baik, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dasarnya setiap hamba yang melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, itu dia harus mengembalikan prinsip ibadah itu di atas dasar kitabullah wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia harus mengembalikan prinsip ibadahnya itu di atas dasar Alkitab dan Sunnah. Tidak boleh dia hanya sekedar membangun ibadahnya itu di atas al-istihsan, anggapan baik. Karena ketika seseorang membuka pintu anggapan baik dalam beribadah, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan yang banyak, baik dalam persoalan akidah maupun dalam persoalan ibadah mahdah. Ibadah mahdah berbeda dengan maqasid asy-syar'iyyah, berbeda dengan sarana-sarana, mobil, pesawat, ya, madrasah, sekolah dan seterusnya. Ini maqasid asy-syar'iyyah, sarana. Tetapi kalau ibadah mahdah, apa itu ibadah mahdah? Ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba melainkan harus berdiri di atas Alkitab dan Sunnah. Harus punya dalil. Harus punya apa? Dalil. Maka dari itu, di antara para ulama mengatakan kepada kita bahwasanya apa? Kepada kita bahwa isbir nafsaka ala sunnah. Bersabar di atas sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Yang dimaksudkan sunnah itu apa? Apa yang dimaksudkan dengan sunnah? Yang dimaksudkan dengan sunnah itu ma thabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang datang dari Nabi yang sahih, datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qul bima qalu. Ucapkanlah dengan apa yang diucapkan oleh salaf. Siapa salaf? Siapa salaf ya ikhwan? Sahabat, pemimpin para salaf itu sahabat. Kemudian siapa? Tabi'in. Kemudian siapa? Tabi'at tabi'in. Ini kurun mufaddalah, ini sahabat. Salaf. Selain dari mereka bukan salaf. Jangan keliru ya. Jangan keliru. Imam Ahmad termasuk salaf apa tidak? Imam Ahmad bukan salaf. Imam Ahmad bukan salaf. Al-Imam Ad-Dahabi memasukkan tabakat Imam Ahmad itu di tabakat Al-Ashirah, tabakat yang ke-10. Ya. Jadi jangan mengatakan ya siapa salaf kita? Salaf kita Imam Ahmad rahimahullah mengatakan demikian, bukan salaf. Ini nanti orang katakan kita nggak ngerti siapa salaf dan siapa bukan salaf. Mafhum ya ikhwan? Naam. Jadi kalau dikatakan salaf secara mutlak secara bahasa, yaitu siapa saja pendahulu kita yang saleh. Tetapi kalau dimaksudkan salaf secara istilah syar'i, maka itu yang dimaksudkan adalah orang-orang saleh yang mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat yang mereka berada pada kurun mufaddalah, 3 generasi yang utama. Mafhum ya? Sehingga Sufyan Ats-Tsauri tidak masuk. Ya. Mafhum? Oleh sebab itu perlu tahu tabakat. Tabakat ruwat itu perlu tahu. Ya, nanti baca keterangan Al-Hafidh, baca keterangan Al-Imam Ad-Dahabi. Ya, mereka meletakkan tabakatnya para ruwat ini, dia di tabakat keberapa? 8, 10, 9, 12. Ya, itu tabakat para rawi harus paham. Ya.
Naam. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian kita katakan di sini, kata Syekh menunjukkan kepada kita bahwa pertama, orang-orang jahiliyah dalam melakukan praktek tawassul, praktek bertakarrub kepada Allah melalui perantara-perantara, itu mereka berdalil, mereka berargumen. Ini menunjukkan kepada kita, kalau bicara tentang argumen, maka siapa saja yang menyandarkan dirinya kepada Islam, itu pasti dia berargumen dalam melakukan suatu ibadah. Dan mungkin dia melakukan ibadah tanpa argumen. Mafhum ya ikhwan? Hatta orang-orang jahiliyah, ketika mereka melakukan kesyirikan jenis ini, mereka berargumen. Tetapi persoalannya, argumen yang dilakukan oleh mereka ini diterima dalam pandangan syariat apa tidak? Iya. Ternyata argumen mereka tidak diterima dalam pandangan syariat. Walaupun mereka mengatakan, mana bodohum, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah mereka. Mereka mengingkari kalau dikatakan sembah, dia tidak. Jadi kita juga kalau katakan, kalau kita lihat ya, saya pernah alami, saya pernah tinggal di Jogja di Gunung Kidul. Itu di sana istilah itu ada pohon tidak bisa besar. Karena hanya dua, pohon kalau sudah besar sedikit ditebang, kalau terlambat ditebang ya disembah. Apalagi kalau pohon asem, itu dibaluti dengan kain putih, di mana-mana dibikin seperti Ka'bah, itu hal yang biasa. Ya, dibaluti. Dan orang datang ke situ. Tapi kalau kita katakan, kamu menyembah kepada pohon ini? Enggak, saya tidak sembah pohon ini. Sembarangan aja. Kan ada Allah. Ya, gimana kita sembah Allah? Dia mengingkari. Dia mengingkari kalau dia menyembah pohon. Ya, jadi orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah juga kalau dikatakan menyembah, dia mengingkari. Tidak, kami tidak menyembah. Kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah Azza wa Jal. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan perbuatan itu, apapun alasannya, apapun nama yang mereka ganti, tetap dalam pandangan Islam itu dinamakan sebagai bentuk kesyirikan. Jadi persoalannya bukan ada pada nama. Persoalan bukan ada pada nama. Ada orang bisa mengatakan ini namanya tawassul. Ada orang bisa mengatakan ini namanya talabal qurbah. Ya, meminta, menginginkan kedekatan. Ada orang bisa menamakan apa saja. Tapi ibrah itu bukan pada yang dinamakan. Orang juga bisa menamakan khamar obat. Orang bisa menamakan riba dengan nama keuntungan. Orang bisa namakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama apa saja. Perubahan nama tidak menyebabkan perubahan hukum. Perubahan nama tidak menyebabkan apa? Perubahan hukum. Karena hukum itu dilihat pada hakikat daripada perkara tersebut. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Nama itu tidak bisa menjadi ibrah. Jadi terserah orang mau katakan namanya apa saja, itu terserah. Tapi hakikat dari perbuatan itu timbangan syariat mengatakan tidak boleh. Iya. Nah. Kemudian, kenapa? Karena hal ini bertentangan dengan tauhid. Hal ini bertentangan dengan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah kepada Allah. Dan syirik, apa itu syirik? Syirik adalah sarfu syai'in minha li ghairillahi azza wa jal, yaitu memalingkan sedikit pun dari ibadah itu kepada selain Allah. Apakah doa? Ibadah doa apa bukan? Doa. Apakah menyembelih? Menyembelih ibadah apa bukan? Ibadah. Tawakal, tawakal ibadah apa bukan? Ibadah. Rasa cinta yang ibadah, ibadah apa enggak? Ibadah. Memalingkan sedikit pun dari seluruh jenis-jenis ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat mengatakan itu adalah kesyirikan. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Kemudian kita lihat di sini kata Syekh Saleh Fauzan hafidhana wa hafidhahallah, wa qauluhu rahimahullah, dan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Ini bagian terakhir dari poin pertama masail jahiliyah ya. Nah, kata beliau, wa hadhil mas'alatu hiya allati tafarraqa an-nasu li ajliha baina muslimin wa kafirin. Ya, permasalahan ini, permasalahan poin pertama yaitu tawassul kepada orang-orang saleh adalah permasalahan atau permasalahan kesyirikan, adalah permasalahan yang allati tafarraqan nasu li ajliha baina muslimin wa kafir,
Ya, persoalan yang manusia terpecah belah karenanya. Manusia terpecah belah karenanya. Baina muslim wa kafir. Ya, menjadi muslim dan kafir. Antara muslim dan kafir. Artinya apa? Artinya orang-orang jahiliyah ketika mereka masih hidup dalam peradaban jahiliyah itu mereka satu. Ya, mereka satu. Kalaupun mereka bermusuhan itu hanya sekedar mereka bermusuhan dalam urusan-urusan keduniaan, tahta, ya, kekuasaan, hak wilayah, ya, dan lain-lain. Tapi mereka satu. Mereka satu dalam prinsip apa? Prinsip peribadatan mereka. Tapi begitu datangnya Islam, mereka tidak menerima Islam, maka terjadilah perpecahan di antara mereka. Maka orang yang menerima Islam menjadi muslim, orang yang tidak menerima Islam tetap berada dalam kekafiran, maka terjadilah perpecahan antara manusia karena persoalan tauhid. Karena persoalan tauhid dan syirik. Jadi kalau kita katakan Anda mendakwakan tauhid, Anda mendakwakan manusia kepada perpecahan, kita katakan iya, kita memecah belah manusia dari keburukan kepada kebenaran. Kita tidak mencampur adukan manusia antara kebenaran dan kebatilan. Kita tidak mencampurkan manusia antara yang hak dan yang batil. Kita tidak mencampurkan manusia antara syirik dan tauhid. Kita tidak mencampurkan manusia antara sunnah dan bid'ah, tidak. Tetapi kita memisahkan manusia antara ahlul hak dan ahlul batil. Kita pisahkan manusia antara musyrik dan muslim. Kita pisahkan manusia antara sunni, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ahlul bid'ah. Kita pisahkan mereka. Sebab itu dakwah ahlu sunnah berdiri di atas dua prinsip utama. Dakwah ahlu sunnah berdiri di atas dua prinsip utama. Prinsip yang pertama adalah tarbiyah, mendidik manusia. Mendidik manusia. Yang kedua, tasfiyah, melakukan pemurnian agama. Melakukan apa? Pemurnian agama. Jadi manusia tidak hanya dididik. Manusia tidak hanya kita sebutkan kepada mereka targhib dan tarhib. Tidak hanya kita motivasi mereka untuk beramal. Kemudian tidak hanya kita memberitahukan kepada mereka tentang ancaman-ancaman daripada meninggalkan sebuah amal atau terjatuh dalam sebuah dosa. Tidak hanya sebatas pada ini. Tapi dakwah salafiyah adalah dakwah yang melakukan pemurnian. Memurnikan praktek ibadah manusia dari kesyirikan kepada tauhid. Memurnikan praktek ibadah manusia dari kebid'ahan kepada sunnah. Nah, bagaimana orang bisa terlepas dari syirik? Orang harus memahami tentang tauhid. Bagaimana seorang bisa terlepas dari kebid'ahan? Seorang dia harus memahami apa itu sunnah. Apa itu? Sunnah. Dia harus membangun agamanya benar-benar berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an. Sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sangat butuh terhadap sunnah daripada kebutuhan sunnah terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran banyak hukum di dalam Al-Quran itu membutuhkan penjelasan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Taib. Kemudian kita lihat di sini Syekh Saleh Fauzan mengatakan selanjutnya, kata beliau, yakni masalah tauhid wa syirk, yaitu masalah tauhid dan syirik. Masalah tauhid dan syirik memecah belah manusia, yaitu jama'atun saddaqur rasul sallallahu alaihi wasallam wa amanu bih wa akhlasul ibadata lillahi azza wa jal wa haula'i mu'minun, yaitu sekelompok manusia mereka menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membenarkan beliau, mereka beriman kepada beliau, maka apa, jama'atun saddaqur rasulah wa amanu bih wa akhlasul ibadata lillah azza wa jal haula'i mu'minun. Ya, mereka membenarkan Rasul, mereka beriman kepada Rasul, mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah, maka mereka inilah orang-orang mukmin. Mereka orang-orang mukmin. Wa qaumun khalafuhu wa baqu ala syirkihim wa ibadatihim wa makana ya'budu aba'uhum min qabl kama alaihi umamul kufri alladzina yu'ariduna ar-rusula
li'annahum yuriduna al-baqa'a ala ma kana alaihi aba'uhum kama qala ta'ala wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Satu kelompok yang lain, jadi manusia itu ketika mereka berada dalam satu keadaan, begitu dakwah Islam masuk, Rasulullah masuk, nanti kita bacakan di dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana apa sebab nuzulnya ayat ketika orang-orang musyrik itu mereka, Rasulullah menyeru mereka kepada untuk mentauhidkan Allah. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah dia hendak menjadikan sesembahan yang banyak ini sebagai satu sesembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini satu perkara yang ajaib, suatu perkara yang aneh. Kita sebutkan bagaimana sikap mereka ketika menghadapi dakwah atau seruan Rasulullah ini. Tapi ala kulli hal, di sini di bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan karena perkara tauhid inilah manusia terpecah belah. Kata Syekh Shalih Fauzan, sebahagian di antara mereka membenarkan Rasulullah, beriman kepada beliau, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, maka mereka itulah orang mukmin. Mereka itulah orang mukmin. Adapun qaumun, kelompok yang lain, khalafuhu wa baqu ala syirkihim wa ibadatihim. Mereka menyelisihi Rasulullah. Ya, mereka menyelisihi Rasulullah, mereka tidak mau menerima. Wa baqu ala syirkihim, mereka tetap di atas kesyirikan mereka. Wa ibadatihim, dan tetap berada di atas peribadatan mereka itu. Wa makana ya'budu aba'uhum min qabl, dan mereka tetap berada atau beribadah kepada apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak mereka dahulu kala. Kama alaihi umamul kufri, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat kufur, alladzi yu'ariduna rusul, yang menentang para rasul. Li'annahum yuriduna al-baqa'a ala ma kana alaihi aba'uhum. Kenapa mereka menentang para rasul? Kenapa mereka menentang para rasul? Kenapa mereka enggan menerima dakwah para rasul? Alasannya disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, li'annahum yuridunal baqa'a ala ma kana alaihi aba'uhum. Mereka ingin mempertahankan adat istiadat mereka. Yani mereka ingin supaya tetap berada di atas sesembahan yang dulunya bapak moyang mereka sembah. Yani secara makna mereka ingin mempertahankan adat. Iya. Karena mereka ingin mempertahankan adat, mereka tidak ingin adat mereka itu dirubah oleh Rasulullah, adat kekufuran itu dirubah kepada tauhid, maka mereka menolak dakwah yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Motivasinya apa? Banyak motivasinya. Tapi salah satu alasan yang dapat tertangkap dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang keras penolakannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kama qala ta'ala, kata Syekh Shalih Fauzan, sebagaimana Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Dan demikianlah tidaklah kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau pada suatu negeri, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang hidup mewah di negeri tersebut mereka berkata, inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami berada pada satu agama, kami mendapati bapak-bapak kami, leluhur-leluhur kami berada pada satu keyakinan, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti mereka. Kami mengikuti mereka. Persoalan yang tertangkap yang ingin Anda sampaikan di sini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin, demikianlah tidak kami utus kepada sebuah negeri seorang pemberi peringatan sebelum engkau, ya, melainkan mereka akan berkata, tidak, Allah tidak katakan begitu, tetapi Allah katakan illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata. Apa isyaratnya? Isyaratnya adalah para penentang dakwah tauhid yang terjadi ketika itu dan terjadi sepanjang masa itu umumnya dipelopori oleh orang-orang yang telah mendapatkan keuntungan dalam kesyirikan. Mafhum ya ikhwan? Orang-orang yang tetap berada dalam budaya jahiliyah, mereka mendapatkan keuntungan untuk itu.
Apakah keuntungan berupa harta, apakah keuntungan berupa kedudukan, apakah jabatan, kekuasaan, dan seterusnya. Maka mereka orang-orang yang paling getol menentang dakwah tauhid pertama kali. Kenapa? Seandainya mereka tidak berdiri pada barisan paling terdepan untuk mencegah dakwah tauhid, mereka khawatir manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilanglah dari mereka apa yang mereka cari selama itu. Paham ya, ikhwan? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa, kecuali di situ apa? Qala mutrafuha, orang-orang yang hidup mewah itu mereka berkata. Maka poin ini nanti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada masalah yang kesekian tentang orang-orang yang hidup mewah menentang kebenaran. Ya. Nah. Mahfum sampai di situ, ikhwan? Paham ya? Jadi alasan paling mendasar mereka tidak menerima dakwah tauhid itu karena mereka ingin tetap berada pada adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur-leluhur mereka. Siapa yang berada pada barisan paling terdepan, yakni para pemimpin-pemimpin dari kaum-kaum tersebut untuk membela adat istiadat mereka. Nah, dengan inilah terjadi perpecahan antara muslim dan kafir. Antara muslim dan kafir. Kemudian waqalu, dan mereka berkata, atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Apakah engkau melarang kami, engkau mencegah kami daripada beribadah kepada sesembahan leluhur-leluhur kami? Ya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, apakah Rasulullah mengatakan kepada mereka berhenti dari menyembah leluhur-leluhur mereka? Rasulullah memerintahkan kepada mereka berhenti dari mereka melakukan tawasul? Tidak, Rasulullah tidak mengatakan itu. Tapi Rasulullah mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Apa jawaban mereka? Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Jadi pemahaman mereka terhadap tauhid dalam enggak? Dalam, mereka paham tentang tauhid. Seandainya kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya adalah mereka akan meninggalkan seluruh praktek kesyirikan yang ada dalam peradaban mereka tersebut. Sehingga mereka enggan untuk mengucapkan kalimat itu. Maka mereka memberikan jawaban kepada Rasulullah, atanhana, apakah engkau melarang kami anak buda ma ya'budu abauna, dari menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami. Jadi jawaban ini jawaban orang yang paham tentang makna kalimat la ilaha illallah, apa tidak? Paham. Maka ikhwan, saya ingin katakan, di dalam Al-Qawaidul Arba', Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan begini, orang-orang muslim di zaman ini, kesyirikan mereka lebih parah dari orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Kenapa? Orang-orang musyrik di zaman ini dia mengucapkan kalimat tauhid, orang-orang muslim dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak paham terhadap makna la ilaha illallah. Orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dia enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia paham terhadap makna kalimat la ilaha illallah. Dan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dia kembali ikhlas kepada Allah ketika berada dalam keadaan susah, dia beribadah hanya kepada Allah. Nanti ketika Allah lepaskan dia dari kesusahan, baru dia kembali kepada kesyirikan. Nah, orang-orang mukmin di zaman ini, muslim di zaman ini, dia mempersekutukan Allah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Lebih parah enggak? Kenapa? Karena dia tidak mengerti tentang makna kalimat la ilaha illallah. Orang-orang musyrik mengerti makna kalimat la ilaha illallah. Orang-orang jahiliyah. Sehingga kalau dia susah, dia kembali berdoa kepada Allah. Ikhlas kepada Allah. Tunduk, ya Allah, ya Rabb, demikian, demikian, demikian. Begitu Allah selamatkan mereka, dia kembali ke kesyirikan. Tapi orang-orang muslim di zaman ini, susah senang, dia lakukan kesyirikan. Dia senang, dia berikan sesajen, dia susah, dia berikan sesajen. Susah dan senang dia tenggelam dalam kesyirikan. Lebih parah, dia tidak mengerti tentang makna kalimat la ilaha illallah. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, hadhihi maqalatuhum wa hujjatuhum wa hiya atamassuk bima alaihi al-aba'u wal ajdadu min ibadati ghairillahi azza wajal. Inilah ucapan mereka dan argumen mereka. Ya, ucapan dan argumen mereka, yaitu at-tamassuku bima alaihil aba'u wal ajdadu min ibadati ghairillahi azza wajal, berpegang teguh dengan apa
yang diwariskan atau apa yang bapak-bapak mereka dan kakek-kakek moyang mereka berada di atasnya daripada beribadah kepada selain Allah. Yani dalil mereka, ucapan mereka itu ingin berpegang teguh dengan adat istiadat berupa kekufuran, kesyirikan itu. Itu yang mereka inginkan. Dan subhanallah, di zaman ini ada orang-orang yang menjadi pelopor-pelopor kesyirikan dengan atas nama kearifan lokal. Ya, bahkan dijadikan sebagai wisata, ya, wisata religi, atau dijadikan dikeluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk apa? Memperbaharui peninggalan-peninggalan atau tempat-tempat kesyirikan dengan maksud adalah kearifan lokal, budaya lokal yang harus dipertahankan, harus dihidupkan dan seterusnya. Padahal naudzubillah, ini adalah mereka menghidupkan kesyirikan. Mereka menghidupkan kesyirikan. Nah, ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian boleh kita lanjutkan? Boleh ya? Baik. Kalau enggak, ini poin pertama ini bisa apa? Bisa sampai berapa pertemuan ini, tapi kita bacakan biar ya. Baik. Kemudian kita lihat kalimat asy-syekh yang berikutnya. Wa indaha waqa'atil adawah. Setelah perpecahan terjadilah permusuhan. Yani karena tauhid inilah terjadi permusuhan. Jadi begini ya ikhwan. Sudah sunnatullah, kalau Anda berada di atas dakwah tauhid, Anda dimusuhi oleh orang-orang yang berada di atas dakwah kepada kesyirikan. Itu sudah sunnatullah. Ya. Jadi kalau Anda berada di atas sunnah, Anda dimusuhi oleh orang-orang yang mendakwakan kepada kebid'ahan. Itu sudah sunnatullah. Tidak usah tanya kenapa. Tidak usah tanya apa salah saya, tidak usah. Salah Anda adalah Anda berada di atas sunnah, itu aja. Ya, salah Anda adalah Anda berada di atas tauhid, itu saja. Kalau Anda ingin supaya tidak terjadi perpecahan, Anda harus ikut mereka. Anda harus ikut mereka. Maka pertanyaannya, apakah mungkin Anda melakukan negosiasi untuk mempersatukan syirik dan tauhid? Apakah mungkin Anda mengadakan muhadarah, diskusi, seminar untuk mempersatukan antara sunnah dan bid'ah? Tidak mungkin. Karena Anda tidak akan mungkin merubah sunnatullah azza wa jal. Mungkin nggak kita merubah sunnatullah? Tidak mungkin. Maka dari sini nanti Syekh Shalih Fauzan mengkritik orang-orang yang menghamburkan uang begitu banyak untuk mengadakan seminar, mengadakan pertemuan, mengadakan diskusi, mengadakan dialog untuk mempersatukan atau menyamakan pemahaman antara kesyirikan dan kebid'ahan, antara kesyirikan dan tauhid, antara sunnah dan bid'ah. Jadi dakwah kita itu tidak ada hubungannya dengan itu. Dakwah kita itu dua saja prinsipnya. Tarbiyah, lakukan pembinaan terhadap umat, dan lakukan tasfiyah, pemurnian agama. Singkirkan berbagai macam bentuk ibadah yang syirik, singkirkan berbagai macam bentuk ibadah yang bid'ah. Tidak boleh memberikan peluang sedikit pun untuk terjadinya kebid'ahan. Oleh sebab itu, para ulama membuat berbagai macam kaidah untuk membentengi agama ini dari masuknya kebid'ahan. Maka dari itu kita kenal, kalau kita belajar usul fikih, sudah belajar usul fikih apa? Kalau kita belajar usul fikih itu ada ada nas-nas yang bersifat am, ada nas-nas yang bersifat muqayyad, umum, mengikat. Ada yang mujmal, ada yang khas. Ya, ada yang mansukh, ada yang nasikh. Untuk apa? Untuk memahami nas yang kiranya seolah-olah nas-nas itu bertentangan atau nas-nas itu tidak bisa diamalkan. Iya. Walaupun nanti kemudian ulama dalam menentukan nasikh dan mansukh itu perkara sangat sulit sekali karena membutuhkan bukti yang sangat akurat untuk menentukan ini nasikh dan ini mansukh. Maka dari itu sebagian ulama kadang-kadang mereka mengatakan ini mansukh, diprotes oleh ulama lain. Mana buktinya yang mengatakan ini mansukh? Karena harus memahami sejarah, mana yang duluan, mana yang awal, dan seterusnya. Ya, tetapi ala kulli hal kaidah-kaidah ini dibuat dalam rangka membentengi agama ini dari tersusupinya peluang-peluang untuk terjadi kebid'ahan. Salah satunya adalah tidak boleh ada anggapan baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anggapan baik dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah prinsip jahiliyah yang telah dicelah dalam banyak tempat di Al-Qur'an maupun di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh mengatakan oh ini kan baik. Oh ini tidak apa-apa, ini baik, tidak boleh. Kenapa? Ibadah mahdah itu tauqifiyah. Tidak boleh beribadah kepada Allah dengannya
melainkan apa? Harus berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah. Iya, mafhum ya ikhwan. Nah, kita berikan catatan tambahan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu adalah yang disebutkan dengan istilah dalam agama salah satu syarat diterimanya amal, yaitu al-ittiba. Al-ittiba. Nah, al-ittiba itu dilihat ya ikhwan, al-ittiba itu bukan hanya sekedar mengikuti, tetapi al-ittiba itu dilihat dari berapa sisi. Sisi pertama, sisi jumlah. Sisi jumlah. Amalan yang Anda lakukan itu jumlahnya sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah apa enggak? Misalnya antum sholat sunnah. Sholat sunnah ba'diyah maghrib itu berapa rakaat? 2. Kalau antum sholat sunnah ba'diyah maghrib 4 rakaat boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Jumlahnya enggak sama, begitu. Ya. Nah, kita katakan yang pertama jenis lah, jenis. Supaya enggak ini, jenis. Yang kedua jumlah. Yang ketiga tempat. Yang keempat waktu. Yang keempat waktu. Artinya apa? Kalau jenisnya sama, jenis amalannya sama, tapi dilakukan di tempat yang salah itu tidak boleh. Iya. Misalnya jenis ibadah itu apa? Salat. Tapi antum salat di kuburan, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Tempatnya yang antum salat itu salah. Ustadz, salat ini ada dalil? Iya, betul. Dalilnya banyak sekali. Tapi salat di kuburan itu tidak boleh karena itu bukan tempat untuk salat. Menyelisihi syarat ittiba. Mahfum ya? Waktu, misalnya salat, jenis salat. Ya. Tapi waktunya antum mengkhususkan salat itu di malam Jumat pertama pada bulan Rajab. Boleh enggak? Yang dikenal dengan istilah salat raghaib. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Antum dari sisi waktu telah menetapkan satu waktu tertentu untuk ibadah yang tidak ditetapkan oleh Nabi, begitu. Tapi kalau bicara sholat, ya sholatnya ada dalilnya. Tapi ketika antum mengkhususkan waktu tertentu untuk suatu amalan tertentu secara rutinitas, ini hat burhanakum. Datangkan dalil yang mengkhususkan ini waktu untuk ibadah tersebut. Begitu. Karena syarat ittiba itu juga harus ditinjau dari sisi apa? Waktu. Mahfum ya ikhwan? Baik. Maka karena di syarat ittiba inilah orang-orang terkadang menganggap menggunakan anggapan baik, maka terjadilah penyimpangan baik dalam akidah maupun baik di dalam ibadah. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa indaha waqa'atil adawah. Dan karena perkara tauhid inilah terjadinya permusuhan, Ya, kita lihat ya. Di sini Syekh Abdul Razak hafidhana wa hafidhahullah dalam mensyarah Masailul Jahiliyah, beliau berkata, inda hadhil mas'alah waqa'atil adawah baina man wa man, bainan nabiyyi wa bainal musyrikin. Ya, pada perkara inilah, yakni pada perkara tauhid dan kesyirikan inilah waqa'atil adawah, terjadinya permusuhan baina man wa man, antara siapa dan siapa? Bainan nabi wa bainal musyrikin, antara nabi dan orang-orang musyrik. Ketika nabi itu dulunya disanjung, dulunya diakui bahwa beliau orang yang jujur, bahkan sampai ketika kebanjiran itu Ka'bah pernah dibanjirkan, tertimpa banjir, Hajarul Aswad itu sempat bergeser dari di bawah banjir, orang-orang musyrik mau mengembalikan di tempatnya, mereka berdebat siapa yang harus angkat ini Hajarul Aswad, karena mengangkat Hajarul Aswad adalah kehormatan bagi kabilahnya. Maka kabilah ini mau, kabilah ini mau, kabilah ini mau, terjadi pertentangan. Akhirnya putuskanlah mereka untuk Hajarul Aswad diletakkan di atas satu kain yang panjang. Begitu semua pegang. Tapi akhirnya mereka berselisih siapa yang di bagian kepalanya. Ya, kabilah ini enggak boleh, kabilah ini enggak boleh, kabilah ini enggak boleh. Akhirnya mereka memutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di situ. Artinya karena kepercayaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu beliau mendakwakan mereka kepada tauhid, maka mereka memusuhi beliau. Ya. Jadi karena tauhid inilah mereka bermusuhan. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, li'anna nabi da'ahum liyukhlisul ibadata lillahi azza wa jal wa yuwahhidullaha bil ibadati wa yatruku ibadatal andadi minas salihin wal malaikah
wal anbiya'i wal asjari wal ahjari wa ghairiha wa qala lahum ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya. Jadi kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, mentauhidkan Allah dalam beribadah, untuk meninggalkan peribadatan kepada sesembahan-sesembahan yang lain dari kalangan orang-orang saleh, para malaikat, para nabi, pohon-pohon dan batu-batu dan selainnya. Wa qala lahum, Nabi bersabda kepada mereka, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah tuflihu. Niscaya kalian akan beruntung, kalian akan bahagia, kalian akan selamat. Da'iyan lahum ila tauhid wal ikhlas. Nabi menyeru mereka kepada tauhid dan ikhlas. Tapi apa yang terjadi? Famadha kanal jawab. Kata Syekh Abdul Razak, apa jawaban mereka? Ketika Nabi mengatakan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah niscaya kalian akan beruntung. Apa jawaban mereka? Qalu aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Mereka berkata, apakah dia hendak menjadikan sesembahan-sesembahan ini satu sesembahan saja? Ini suatu hal yang aneh, yang sangat aneh. Wa aidan tawasau bainahum alal baqa'i ala tilkal ibadatil batilah, dan mereka saling berwasiat untuk tetap berada di atas ibadah yang batil yang mereka telah geluti selama bertahun-tahun tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum in hadza la syai'un yurad ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Surat Sad. Yaitu wan talaqal mala'u minhum, dan pembesar-pembesar dari mereka itu pergi. Wasbiru, sambil mereka berkata wasbiru ala alihatikum wamshu wasbiru ala alihatikum, ya, tetaplah pada ibadah kalian itu, pada sesembahan-sesembahan kalian itu. Inna hadza la syai'un yurad, karena itulah sesuatu yang diinginkan. Ya, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah, kami tidak pernah mendengar seruan yang diserukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pada agama yang akhir. Inna hadza illa ikhtilaq, tidak lain melainkan seruan beliau ini hanyalah kebohongan, kedustaan semata-mata. Iya. Nabi katakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Apa jawaban mereka? Dia hendak menjadikan sesembahan yang banyak ini satu saja. Lalu ini suatu hal yang tidak mungkin. Ini aneh. Nah, karena ini aneh, supaya jangan berubah, mereka saling berwasiat supaya tetap berada pada agama leluhur-leluhur mereka. Antum tahu apa asbabun nuzul daripada ayat ini? Disebutkan oleh Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan, dan antum bisa baca saja ya. Saya langsung terjemahkan di sini. Inna unasan min Quraisyin ijtama'u fihim Abu Jahal ibnu Hisham wal As ibnu Wa'il wal Aswad ibnu al-Muttalib wal Aswad ibnu Abdil Yaguth fi nafarin min masyakhati Quraisy. Saya nanti antum bisa baca aja. Tapi di situ disebutkan bahwa pembesar-pembesar Quraisy itu satu ketika mereka berkumpul. Mereka berkumpul, di tengah-tengah mereka ada Abu Jahal bin Hisham, ya, ada As bin Wa'il, ada Aswad bin Muttalib, ada Aswad bin Abdi Yaguth, ya. Mereka berkumpul di saat Abu Talib itu sudah tua, sedang sakit, ya, di saat-saat beliau mau meninggal. Lalu mereka katakan, ayo kita pergi ke Abu Talib dan kita bicarakan tentang ponaannya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ketika Abu Talib meninggal baru kita menghukumnya, nanti orang-orang berkata mereka ini takut dengan Abu Talib, nanti mereka biarkan Abu Talib sudah meninggal baru mereka bertindak kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Maka mari sebelum beliau meninggal kita datangi Abu Talib supaya kita ceritakan kisahnya. Lalu mereka datang kepada Abu Talib. Setelah datang mereka katakan, Abu Talib, bebaskan kami dari ponaanmu ini. Ya, sampaikan ke dia supaya jangan dia mencaci maki sesembahan kami. Ya, kalau dia tidak mencaci maki sesembahan kami, maka kami akan biarkan dia dan sesembahannya itu. Kami akan biarkan, kami juga tidak ganggu. Maka begitu Abu Talib memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang,
Dan apa kata Nabi, kata Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya bna akhi, haula'i masyakhatu qaumika wa saratuhum wa qad sa'aluka an takuffa an syatmi alihatihim wa yada'uka wa ilahaka." Wahai anak pamanku, ya ini ponakan, mereka-mereka yang datang ini adalah pembesar-pembesar kaum mereka. Ya. Mereka meminta kepada engkau supaya jangan mencaci maki sesembahan mereka. Niscaya mereka akan meninggalkan engkau, membiarkan engkau dan sesembahanmu. Mereka juga nggak akan ganggu. Jadi mereka tawar supaya apa? Nata'awanu fima tafaqna wa ya'dhuru ba'duna fima ba'dhan. Kami sepakat dalam hal-hal yang kami sama, lalu kalau nggak sama itu saling memaklumi. Begitu. Paham ya? Saling memaklumi dalam ini. Jadi kamu jangan ganggu kami dengan ibadah kesyirikan kami. Kami juga nggak ganggu kamu dengan ibadahmu itu, kami nggak ganggu. Jadi saling memberikan udzur di situ. Iya, subhanallah. Jadi di zaman ini ada orang-orang yang mendakwakan seperti ini. Ya, ternyata ini pembesar-pembesar mereka sudah mendakwakan lebih dulu. Jadi dia hanya ikuti saja, daur ulang. Dia mengikuti jejak orang-orang jahiliyah. Dia mengikuti jejak orang-orang jahiliyah. Maka apa yang terjadi, ikhwan? Ketika mereka mengatakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Ya ammi afala ad'uhum ila ma huwa khairun lahum." Wahai pamanku, tidakkah boleh aku menyeru mereka kepada sesuatu yang lebih baik bagi mereka? Ketika mendengarkan lebih baik, ditanya, qala wa ila ma tad'uhum? Kepada apa engkau seru mereka? Engkau seru mereka untuk apa? Kata Nabi, ad'uhum ila an yatakallamu bi kalimatin tadinu lahum bihal arab wa yamlikuna bihal ajam. Aku dakwakan mereka kepada satu kalimat yang kalau mereka pegang kalimat itu, niscaya bangsa Arab akan tunduk kepada mereka dan bangsa non-Arab mereka akan menguasai bangsa non-Arab, begitu. Ya ketika dengar ini, wah, siapa yang enggak mau? Ya, maka apa yang terjadi? Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal langsung berkata begini, kata beliau, "Mahya wa abik." Apa itu? Lanutiyannaha wa asyrata amthaliha. Kami akan berikan kepada engkau kalimat yang kau mau dan kami tambah 10 kali lipat. Karena konsekuensinya apa? Menjadi apa? Konsekuensinya bangsa Arab tunduk kepadanya dan akan menguasai non-Arab. Apa? Sampaikan sudah, kami akan lakukan dan kami berikan 10 kali lipat. Tapi ternyata subhanallah, apa yang terjadi? Nabi katakan begini, taqulun la ilaha illallah. Kalimat itu kalian ucapkan la ilaha illallah. Ketika mendengar ini, Abu Jahal yang paham terhadap makna kalimat la ilaha illallah, fa nafara wa qala salna ghaira hadha. Dia enggan, dia enggak mau, dia katakan minta kepada kami yang lain selain dari ini, enggak mau. Ya. Jangan usik-usik yang inilah, ya. Jangan usik-usik soal tawasul ini, enggak usah. Ya, yang lain aja kita bicarakan, masih banyak kok umat ini, ya. Antum sibuk bicara tauhid, bicara bid'ah, masih banyak umat ini terpuruk, ya. Kita masih hidup di bawah pemerintahan yang dolim, kita masih terkebelakang, pengetahuan kita, teknologi kurang maju. Antum sibuk bicara tauhid dan bid'ah, yang lain lah, ya. Mahfum? Subhanallah. Jadi ketika disampaikan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan salna ghaira hadza. Minta kepada kami yang lain, jangan ini. Qala, apa jawaban Nabi? Nabi tidak tawar-menawar. Nabi katakan begini, lau ji'tumuni bisyamsi hatta tada'uha fi yadi ma sa'altukum ghairaha. Kalau saja kalian bisa mendatangkan matahari diletakkan di tanganku, aku tidak minta yang lain selain daripada ini. Iya, artinya apa? Nabi komitmen di atas kalimat tauhid. Nabi komitmen di atas kalimat tauhid, artinya kalimat tauhid tidak bisa ditawar dengan apapun. Dakwah kepada tauhid tidak bisa dipalingkan dengan tawaran apapun. Dakwah kepada tauhid tidak bisa dipalingkan dengan dakwah kepada kekuasaan. Dakwah kepada tauhid tidak bisa dipalingkan dengan dakwah kepada kedudukan. Oleh sebab itu dakwah tauhid tidak berhajat kepada pangkat. Dakwah tauhid tidak berhajat kepada kedudukan. Dakwah tauhid tidak berhajat kepada kekuasaan dan seterusnya. Sebab itu ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dalam dakwah tauhid diselamatkan oleh Allah dari kebengisan Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan ke dalam lautan, kekuasaan di negeri Mesir itu kosong. Apakah Nabi Musa kembali menjadi raja di Mesir? Tidak.
Nabi Musa tidak kembali menjadi raja di Mesir karena dakwah tauhid tidak menginginkan kekuasaan itu, sama sekali tidak menginginkannya. Mahfum ya ikhwan? Karena konsekuensi logisnya ketika musuh terberat Nabi Allah Musa wafat, kursi kekuasaan kosong, siapa yang lebih pantas untuk mengambil alih? Siapa yang lebih pantas? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi apakah Nabi Musa kemudian duduk di kursi kekuasaan Fir'aun dan mengatakan, wahai bangsa Mesir, aku sekarang raja kalian, tunduk dan patuh kepadaku. Apakah demikian? Tidak. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam tidak kembali kepada kekuasaan Fir'aun tersebut. Artinya apa? Artinya dakwah kepada tauhid tidak berhajat kepada itu semua. Mafhum ya ikhwan? Maka Nabi pun ditawari. Tapi apa kata Nabi? Lau jitumuni bisyamsi hatta tadauha fi yadi ma sa'altukum gairaha. Kalau saja kalian bisa mendatangkan matahari dan letakkan di tanganku, aku tidak akan meminta yang lain selain daripada itu. Artinya Nabi tidak berhajat kepada hajat apapun selain daripada kalimat tauhid. Naam. Mafhum ya ikhwan? Taib. Ilahuna ikhwana fid din azzani Allah wa iyyakum naktafi bihadzal dars wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.